Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Sasongko. Saya dari Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi, tahun ajaran 2018. Saya di sini akan menjawab soal ujian akhir semester audit sistem informasi. Yaitu yang pertama itu, di sini tuh ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada pemberikanlah penjelasan terkait IT security risks and continuing risks dan jelaskan tindakan-tindakan apa yang saja harus dilakukan. Nah, yang pertama itu tadi ada resiko keamanan adalah sebuah kejadian atau kegiatan yang dapat menyebabkan kehilangan atau kerusakan pada hardware komputer, software, data, informasi, atau kemampuan pemrosesannya. Didefinisikan sebagai kompetensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua resiko mewakili tindakan yang tidak terorientasi. Resiko seperti ini dibagi menjadi 4, yaitu pengungkapan informasi, penggunaan yang tidak terorientasi dan penghancuran yang tidak dapat terorientasi. Terus juga ada memodifikasi yang terorientasi. Kemudian ada continuing risks, yaitu kondisi di mana kejadian tidak terduga yang bisa menghentikan proses operasionalnya secara mendadak. Hal yang menghentikan proses operasional dapat disebabkan insiden yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik itu faktor kesalahan manusia ataupun serangan virus. Tindakan yang harus dilakukan sebagai berikut: lindungi dengan kata sandi, desain sistem yang aman, berikan pelatihan dasar, hindari lampiran email yang mencurigakan atau tidak dikenal, terus gunakan pemindai virus yang baru dan terupdate, dan juga jauhkan dari data sensitif dari cloud. Yang kedua, jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan audit data center. Langkah-langkah yang dilakukan dalam audit data center yaitu operasional data center adalah kebijakan yang menentukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap data center, perencanaan kapasitas untuk memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak digunakan oleh bank sesuai dengan kebutuhan. Terus juga ada pengelolaan perangkat keras perangkat lunak yang sebaik-baiknya, pengamanan fisik data center, melindungi fisik dari penyimpanan tersebut, pengendalian lingkungan data center, mengendalikan atau memantau lingkungan tempat data center itu berada. Nomor 3, jelaskan istilah-istilah berikut: router, switch, dan firewall. Nah, untuk router itu adalah suatu perangkat pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu eh, seperti NEC dan juga dua kartu jaringan. Fungsi dari router tersebut itu untuk menghubungkan beberapa jaringan, terus juga untuk menghubungkan beberapa jaringan yang dari satu jaringan yang lainnya, dan dapat mengirimkan paket, terus juga untuk menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL. DSL itu adalah Digital Subscriber Line. Dan untuk jenis-jenis router ada berdasarkan pengaplikasian mekanismenya. Nah, untuk router itu ada router aplikasi, router hardware, router PC, terus ada router statis, dinamis, wireless untuk yang berdasarkan mekanisme. Switch itu adalah suatu komponen jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa hub dalam membentukkan jaringan suatu komputer yang lebih besar. Misalnya dalam suatu perusahaan. Cara kerja switch itu yaitu perangkat ini akan menerima data dari perangkat lain yang terhubung dengan dirinya. Kemudian switch akan melihat dan mencocokkan alamat MAC koneksi logika dengan port yang terhubung dengan perangkat tujuan, sehingga data yang dikirim hanya diarahkan pada port yang dituju. Fungsi dari switch tersebut adalah untuk sebagai konverter yang menerima membandingkan data antar perangkat komputer. Selanjutnya ada firewall. Firewall adalah alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan komputer yang terhubung dalam jaringan seperti LAN atau internet dan merupakan bagian dari integral kerangka keamanan sebuah komputer. Fungsi dari firewall sendiri adalah melindungi komputer dari akses jarak jauh yang tidak sah seperti hacking. Dengan firewall berkompleksi dengan benar dan OS modern. Kamu dapat menonaktifkan akses desktop jarak jauh sehingga mencegah hacker mengambil alih komputermu seperti yang saya bilang tadi. Dan dapat memblokir pesan dan melakukan ke konten yang tidak diinginkan. Misalnya kayak suatu phishing gitu loh. Jadi firewall ini bisa mencegah phishing itu masuk. Terus juga menjadikan gaming online lebih aman supaya hacker menggunakan malware mereka untuk ke sistemmu dan membuat sistemmu menjadi aman. Cara kerjanya itu ada 3. Ada paket filtering, proxy service, dan stateful inspection. Paket filtering sendiri adalah untuk melihat boleh tidaknya suatu data masuk ke komputer. Proxy service itu menghubung dengan sistem jaringan aplikasi. Terus yang stateful inspection adalah menelusuri paket yang diterima dengan aktivitas sebelumnya.
Untuk nomor 4, jelaskan langkah-langkah mengaudit database pada sebuah aplikasi, yaitu pertama ada perencanaan audit, pengendalian pemrosesan, terus ada pengujian pengendalian database seperti pengendalian akses, pengendalian integritas, pengendalian software aplikasi, pengendalian concurrent, pengendalian cryptograph, penanganan file, penanganan audit trail, eksistensi dan output, laporan audit. Terus juga selanjutnya itu ada laporan audit. Segitu saja jawaban dari saya. Jika ada kurang-kurang kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.